Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Bapa, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami akan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah segenap dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam puji dan janji hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 9 yang berbunyi, "Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Kemudian dari Lukas 20 ayat 38, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak kenal dengan pemazmur? Kita semua tahu bahwa pemazmur, yaitu Daud, adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Namun demikian, apakah kemudian hidup Daud itu selalu baik-baik saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa kehidupan Daud penuh dengan perjuangan. Ada banyak sekali tantangan, kesulitan, dan juga ancaman-ancaman yang seringkali menghadapkannya kepada maut atau kematian. Ambillah contoh ketika Daud harus hidup dalam pelarian karena hendak dibunuh oleh Saul, atau ketika Daud menghadapi peperangan demi peperangan, atau bahkan ketika anaknya sendiri, yaitu Absalom, mengancam keselamatan Daud saat ingin menurunkan Daud dari tahta raja. Tetapi justru melalui pengalaman-pengalaman yang sulit itulah Daud diasah sedemikian rupa sehingga ia memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Imannya semakin diteguhkan sehingga ia yakin bahwa Tuhan, Allah yang ia sembah, adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang memelihara, mendengarkan doa-doanya, dan yang bertindak menyelamatkan hidupnya. Bahkan Daud sampai pada suatu pemahaman, walau seandainya dia harus mati, ia tetap percaya bahwa kematiannya adalah kehendak Tuhan dan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Tetapi ketika ternyata Tuhan meluputkannya dari maut, disitulah Daud mengungkapkan rasa syukurnya seperti bacaan kita yang pertama. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, mengingat kembali hari-hari yang sudah kita lalui, apakah Bapak Ibu Saudara merasakan pertolongan dan kasih Tuhan sama seperti Daud?
Adakah Tuhan sekali-kali meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara? Tentu tidak. Karena jika Tuhan meninggalkan kita sedetik saja, itu berarti kematian bagi kita. Lalu bagaimana jika kematian itu kemudian sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita? Bacaan kita yang kedua berkata, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ayat ini sesungguhnya berbicara tentang kehidupan kekal setelah kematian secara fisik yang pasti akan kita alami. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita juga mengimani adanya kehidupan kekal setelah kematian. Seperti yang selalu kita ucapkan tiap kali memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Yesus Kristus Tuhan kita, ketika turun ke dunia sebagai manusia, Ia melewati 3 fase. Dia lahir dan hidup, mati di kayu salib, tetapi kemudian bangkit dan hidup untuk selamanya. Kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akan melewati 3 fase yang sama. Lahir dan hidup, mati secara fisik, tetapi roh kita akan tetap hidup. Itulah sebabnya dikatakan Yesus Kristus bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, besok kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa-masa menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Marilah kita memasukinya dengan teguh berpegang pada keyakinan iman kita bahwa Tuhan yang kita nantikan kedatangannya adalah Allah yang hidup, yang juga akan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya. Amin. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami jalani sampai hari ini. Mampukan kami untuk melewati semua pergumulan hidup dan kuatkan iman kami untuk terus setia kepadamu dan teguh berpegang pada kebenaran-Mu sehingga kehidupan kekal akan menjadi milik kami. Amin.